Baik, Pak Abdul Kahar. Jadi karena penambahan biaya UKT dan biaya hidup, jadi calon mahasiswa itu lebih ini ya Pak, lebih antusias gitu untuk kuliah, Betul sekali, Bari. Ya, meraih masa depan mereka gitu ya Pak ya. Karena itu mereka memang mereka yang butuhkan gitu ya. Jadi biaya hidup dan UKT. Kalau biaya hidup itu untuk orang tua dan UKT juga untuk orang tua bisa meringankan beban mereka gitu ya Pak. iya betul sekali, Bari. Ya, jadi mekanisme pendaftaran di KIP kuliah di tahun 2022 tidak ada sebenarnya perbedaan dengan tahun 2021 ya. Adik-adik kita bisa melihat di website kami ya, itu ada di kipkuliah.kemdikbud.go.id, di sana lengkap. Bahkan kalau ada keraguan terhadap mekanisme atau prosedur, teman-teman di sana ada helpdesk yang bisa dihubungi dan teman kami standby 24 jam untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik kita atau anak-anak kita yang ingin memanfaatkan kesempatan ini. Dan juga yang mungkin yang saya ingin tambahkan, Bari, bahwa pengalaman sudah berjalannya SNPTN ini, pendaftaran sudah berjalan, itu ada beberapa hal-hal yang perlu barangkali saya garis bawahi. Contoh, adik-adik kita atau anak-anak kita terkadang antara INSN, kemudian NPSN, kemudian NIK, seperti juga tadi disampaikan oleh Ananda dari Uncen, bahwa awalnya dia mengalami kesulitan di situ. Nah ini juga saya mengharapkan Ananda semua tidak perlu panik ya, tidak perlu panik, karena kenapa? Setiap saat kita bisa memberikan solusi bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu. Karena memang sinkronisasi data ya, terkadang ada kasus-kasus tertentu NISN-nya adik-adik tidak bisa terbaca. Tapi sekarang dengan kita selalu memperbaiki teknologinya untuk NISN, kemudian bahkan nomor kartu PIP-nya di SMA, SMK dan madrasah, sekarang ini nggak perlu lagi dianikan oleh si anak-anak kita, karena sudah ada di Si Pintar, satu rumah dengan kami di PIP itu sudah bisa langsung kita link. Jadi pemodanannya segala kita sudah melakukan sendiri secara mesin. Jadi adik-adikku semua, anak-anakku semua yang ingin mendaftar tidak perlu ragu terhadap itu. Cuma yang perlu memang dipastikan adalah NIK yang paling sering bermasalah. Nah, terkadang apakah mungkin awalnya salah ketik, atau mungkin ada orang yang salah ketik sehingga menggunakan NIK kita, ini yang terkadang menjadi masalah. Sehingga kalau ada persoalan seperti itu, jangan panik, kembali ke sekolah, minta kepada operator Dapodik bagaimana diperbaiki datanya. Insya Allah itu akan ada solusinya seperti itu, Mbak Ari. Jadi ini Anandaku semua ya. Jadi yang pertama yang sebelah kiri itu harus dipastikan dulu ya, sebelum melihat tanggal-tanggal yang sebelah kanan itu. Siapkan data mulai dari NIK, NISN, MPSN, kemudian pastikan email. Ini juga paling banyak dikeluhkan, karena ada kalanya menggunakan email sekolah atau email guru. Tentu respon akun, memperoleh akunnya tidak langsung kepada yang bersangkutan. Jadi sedapat mungkin setiap siswa yang ingin mendaftar mempunyai email sendiri, dan bakukan email itu. Karena kenapa? Itulah yang akan menjadi alat komunikasi terus-menerus. Akun dikirim ke email pribadi masing-masing. Nah, ini tanggal-tanggal yang semuanya yang harus dicermati ya, harus dijaga. Seperti saat ini pendaftaran UTBK untuk SBMPTN itu sudah mulai dibuka dari kemarin tanggal 22 Maret sampai dengan 14 April. Jadi Anandaku yang umpamanya mendaftar di SNPTN atau SNMPTN, tetapi karena ini kan pengumumannya nanti di bulan April ya, pengumumannya belum. Nah, kalau umpamanya ragu, jangan sampai saya tidak lolos SNPTN, dari sekarang bisa menggunakan akun yang sama untuk SBMPTN, tinggal contrek. Karena di kami pendaftaran KIP kuliah tidak harus keluar masuk. Hanya mendaftar SNPTN tidak lulus, mendaftar lagi SBMPTN tidak. Satu kali buat akun digunakan sepanjang tahun. Bahkan tahun sebelumnya pun akun yang sama masih bisa digunakan. Tinggal memperbaiki kembali, mengupdate akun pendaftaran yang baru. Jadi inilah tanggal-tanggal yang harus dilihat.
sehingga umpamanya peserta yang sudah membuat akun untuk SNPTN sekarang bisa conteng lagi SBMPTN. Jadi tidak perlu membuat akun baru. Jadi satu kali mendaftar digunakan untuk semua jenis seleksi jalur, baik SNPTN, SBMPTN. Ibaratnya kalau tidak lolos SBMPTN, pilih lagi mandiri. Ibaratnya 3 yang tidak lulus mulai SNPTN, SBMPTN mandiri, PTS juga masih bisa kita pilih sedemikian rupa. Satu kali saja membuat akun bisa digunakan sepanjang tahun selama masa pendaftaran dan untuk seluruh jalur masuk perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Syarat-syaratnya supaya Betul lancar. sekali Mbak Ari, harus memastikan dulu NISN-nya sudah benar, tidak double, karena ada juga keluhan NISN-nya 2. Jadi ini yang harus dipastikan semuanya, harus dicermati kembali, tanya kepada sekolah, bandingkan yang ada tertulis di sistem maupun yang ada di ijazah. NISN kan ada juga di ijazah. Demikian juga NPSN. NPSN juga ada kalanya sekolah-sekolah yang di-merger, bergabung ke sekolah yang satu. NPSN-nya masih sekolah lama, belum diupdate. Ini juga masalah. Jadi tolong semua anandaku yang ingin mendaftar KIP kuliah, semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan harus dipastikan bahwa itu sudah benar yang kita persiapkan. Alright.